Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menanggapi pernyataan ekonom senior Rizal Ramli soal Indonesia yang akan jauh lebih baik jika Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Refli Harun menilai jika pernyataan Rizal Ramli tersebut mengandung pro kontra, namun ia setuju dengan permasalahan yang diangkat sang ekonom. Refli Harun mengatakan bahwa selama di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia dipandang sebelah mata. Padahal, kata Refli, jika dilihat secara geopolitik, Indonesia merupakan negeri yang besar. Secara geopolitik kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang besar. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Tapi terkesan ini mohon maaf, di bawah kepemimpinan Jokowi, orang memandang sebelah mata. Sambungnya, ahli hukum tata negara ini menduga hal tersebut bisa terjadi karena Presiden tidak memiliki performa mumpuni di kehidupan internasional. Refli menilai Jokowi punya keterbatasan di gestur dan wawasan internasional karena mungkin performa Presiden Jokowi tidak international life. Tuturnya. Kendati demikian, soal pernyataan Rizal Ramli yang setuju jika Jokowi lengser, Refli memilih untuk menilainya secara objektif karena banyak pro dan kontra. Marilah kita menilai secara objektif, kata Refli. Pertanyaan mendasar untuk Refli Harun, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, orang mana yang memandang Indonesia sebelah mata? Mengutip artikel ditulis Wahyu Sutono yang disadur dari redaksi Indonesia.com, ia menuturkan, kalau bajak laut yang matanya sebelah itu baru benar adanya. Tapi kalau orang yang waras, yang menggunakan kecerdasan IQ, Intelligence Quotient, EQ, Emotional Quotient, SQ, Spiritual Quotient, AQ, Adversity Quotient, dan CQ, Creativity Quotient. Tentu saja justru sebaliknya. Jangankan di dalam negeri yang 71,1% puas atas kinerja Presiden Jokowi, negara lain saja kagum atas capaian selama ini. Sehingga negara lain kini sangat positif memandang Indonesia. Tidak saja menjadi presidensi G20, tapi juga pemimpin pariwisata dunia. Coba buka mata Anda lebar-lebar dan dengarkan ulasan penulis berikut ini dengan cermat. Jika Anda konversikan dengan penolakan Singapura kepada Abdul Somad pun, jelas itu tidak relevan. Karena Singapura tidak menolak dan memusuhi Indonesia. Tapi murni secara personal dikarenakan isi ceramahnya yang dinilai ekstrim dan segresi. Itu pun dilakukan kepada umat lainnya dari semua negara. Sebagai catatan, sampai saat ini Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia. Lalu, 2 menteri dari Singapura baru saja berkunjung ke Jawa Tengah untuk memperdalam kemitraan di Jateng dan bertemu pula dengan Gubernur DKI Jakarta. Yang pasti, setiap hari banyak orang Indonesia keluar masuk Singapura dengan leluasa. Jadi, di mana letak dipandang sebelah matanya? Kalau Anda sendiri yang tidak dipandang orang, itu justru benar. Karena kinerja Anda buruk sebagai komisaris, lalu dipecat, yang membuat Anda sakit hati luar biasa. Hingga lalu kerjaannya nyinyir melulu, dan akhirnya jadi YouTuber yang konten-kontennya banyak yang tidak bermutu dan tidak mendidik sama sekali. Iya apa iya? Salam nyinyir sampai kentir. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Wahyu Sutono yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Memandang Indonesia Sebelah Mata. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.